Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Gustia dengan NPM 22081081010019 dengan jurusan Statistika, Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan cara pembuatan grafik dengan menggunakan Power BI. Adapun pembahasannya yaitu input data dan query data, pembuatan grafik, dashboard, navigasi, dan filter. Berikut adalah tata caranya. Berikut adalah tampilan dari Power BI. Lalu kita pilih Blank Report. Untuk masukkan data, pilih menu Get Data. Untuk data kita bisa masukkan Excel, CSV, dan banyak data lainnya. Saya akan masukkan data menggunakan CSV. Data yang saya gunakan ada 4, yaitu tentang pembahasan persebaran listrik di Indonesia. Pertama, saya menggunakan kapasitas terpasang pembangkit listrik menurut provinsi dalam megawatt. Open. Nah, di sini sudah nampak datanya. Lalu kita langsung saja edit query-nya atau transfer data. Pada data ini, terdapat bahwa negara provinsi merupakan kategori ditandai dengan ABC dan tahun termasuk numerik dari dengan AB 123 dan kapasitas merupakan numerik dengan koma. Nah, pada tahun merupakan date, kita harus mengubahnya dulu dan klik kanan. Change type data, ubah menjadi date. Replace current. Setelah terubah, maka kita pilih Close Apply. Close and Apply Data. Di sini sudah terlihat bahwa tahun sudah berubah menjadi date. Lakukan lagi untuk data-data yang lainnya. Semua data sudah termasukkan. Selain melalui itu, kita bisa juga merubah query itu melalui di sini. Selanjutnya adalah pembuatan grafik. Grafik pertama adalah pembuatan maps, di mana kita membuat persebaran kapasitas terpasangnya pembangkit listrik menurut provinsi. Nah, sini pilih saja yang Fillet Maps. Di sini akan muncul pembuatan grafiknya. Masukin aja provinsi, location, legendanya menggunakan kapasitas. Ini adalah grafik pertama, yaitu pembuatan maps. Nah, di sini yang akan ditampilkan itu adalah semua tahun, di mana tahun kita tadi adalah tahun 2017 sampai tahun 2022. Dan nanti kita akan melakukan filter, di mana akan diketahui menggunakan berdasarkan tahun dan juga provinsi. Selanjutnya kita akan membuat grafik yang kedua, yaitu menggunakan donut chart. Pada visualisasi, cari saja donut chart, tekan 2 kali. Nah, pada donut chart kita akan menggunakan data persentase. Di sini ada variabel kategori, di mana kategori ini terbagi menjadi 3, yaitu perkotaan, pedesaan, serta perkotaan dan pedesaan. Nah, masukin saja kategorinya ke legend, persentase ke value. Nah, di sini sudah terlihat ini adalah total dari persentase berdasarkan kategori. Nah, di sini sum atau perjumlahannya dari semua tahun. Dan ini adalah persentase masing-masingnya berdasarkan 3 kategori ini. Pembuatan grafik ketiga, kita menggunakan data time series atau tahun, yaitu dengan plot area chart. Menggunakan data persentase rumah tangga, klasifikasi desa, dan sumber utama PLN. Tinggal masukin saja. Kita masukin x-axisnya itu adalah tahun, persentase KY. Nah, di sini sudah terlihat dari persentasenya itu, di mana setiap tahunnya itu bertambah. Namun, di sini juga masih ada variabel kategori. Nah, di kategori ini sama seperti sebelumnya, ada perkotaan, pedesaan, dan perkotaan pedesaan. Di sini kita masukin saja ke dalam legendnya. Nah, di sini sudah terlihat line chart-nya atau area chart-nya dari semua tahun ke tahun perpaduan dari totalnya seluruhnya. Pada grafik keempat, kita akan menggunakan tree maps.
Data yang digunakan yaitu tenaga listrik yang dibangkitkan dalam satuan GWH. Nah, langsung saja masukin kategorinya itu berdasarkan tahun, masukin value-nya. Nah, sini sudah terlihat grafik dari 3Maps-nya. Di sini dibedakan berdasarkan warna, dan di sini ada label tahun. Ini penjumlahan dari yang dibangkitkan itu berdasarkan tahun. Selanjutnya adalah pembuatan grafik yang kelima, yaitu membuat bar chart. Sini pilih aja stacked column chart. Nah, data yang saya gunakan di sini adalah data kapasitas untuk mendukung grafik yang maps tadi, supaya lebih terlihat jelas. Masukin saja tahunnya itu ke dalam x-axis, centang yang tidak perlu. Masukin kapasitas di y-axisnya. Nah, di sini sudah terlihat berdasarkan tahun ke tahun. Nah, untuk legend tidak saya masukkan karena datanya itu tidak mempunyai legend. Nah, misalkan kalau kita ingin membuat stacket, kita juga bisa membuat stacketnya itu berdasarkan persentase tadi. Misalnya itu seperti ini. Masukin saja kategori ke dalam legend, tahun ke x-axis, dan persentase ke y-axis. Nah, sini sudah terlihat. Jangan lupa ini disilang. Nah, ini adalah stacketnya. Jadi untuk persentasenya itu ada berdasarkan, di sini juga bisa, seperti ini juga bisa. Namun di sini saya menggunakan yang donut chart saja. Nah, selain pembuatan grafik ini, kita juga bisa membuat grafik Gauge. Nah, sebelumnya kita hapus ini dulu. Klik sini saja, remove. Oke, kita akan membuat Gauge. Klik saja Gauge. Saya di sini menggunakan data tenaga listrik yang dibangkitkan. Masukin saja value-nya itu yang dibangkitkan tadi. Nah, di sini dapat terlihat ini adalah sum-nya. Saya akan menggunakan average-nya atau rata-rata. Nah, sudah terubah. Nah, di sini kita masukin lagi ke maksimumnya. Dapat terlihat ubah ini menjadi maksimum. Nah, untuk targetnya, kita bisa membuat targetnya menggunakan new measure. Nah, new measure ini isikan, misal saya ngisinya itu 25.000. Buat di sini target. Target 1. Lalu centang ini. Maka kita mendapatkan satu variabel lagi, yaitu target. Masukin ke dalam target value. Nah, setelah terbentuk, maka terbentuklah Gauge-nya seperti ini. Nah, di sini saya hanya menjelaskan, namun pada dashboard yang saya gunakan, saya hanya menggunakan 5 dashboard saja, seperti sebelumnya. Nah, di sini kita hapus saja. Nah, untuk dashboard, ini sebenarnya sudah terbentuk di dalam dashboard, namun kita bisa melakukan pengaturan pada dashboard tersebut. Pilih saja di sini. Di bagian visualisasi, pilih yang format your report page. Di sini, canvas setting. Nah, sini pilih saja tipenya. Nah, saya melakukan custom, di mana height-nya itu saya buat 1600. Bukan 1000. Nah, untuk weight-nya itu menggunakan 1600. Nah, ini adalah ukuran dashboard saya. Nah, di sini kita juga bisa mengatur color-nya atau warna dari dashboard-nya. Misalnya ini. Nah, jangan lupa, supaya ini kan belum terterapkan, jangan lupa transparansinya itu dikurangkan. Seperti ini. Nah, kita bisa juga melakukan dari Pro Image, seperti ini, tekan saja. Nah, bisa dari file-filenya itu, cari saja mana yang bakalan dimasukin untuk dashboard ini. Misal saya masukin ini. Nah, ini adalah tampilan setelah dimasukkan gambar dari luar.
Nah, setelah dashboard dibuat, kita bisa melakukan merapikan data-data atau grafik yang telah dibuat tadi. Nah, misalkan susunannya saya buat seperti ini. Nah, untuk grafik, kita bisa melakukan pengeditan pada grafik tersebut. Misalnya seperti ini, tekan saja. Nah, di sini kita bisa melakukan format pada visualnya. Nah, ini pada visual dan ini general atau umumnya. Misal pada x-axis mau diubah kategorikal kah atau yang lainnya. Sini saya ubah saja kategori. Nah, untuk fontnya bisa diubah juga, misal seperti ini. Nah, untuk ukurannya juga bisa. Ini untuk colornya bisa diubah lagi. Bisa ditebalkan juga. Nah, untuk titelnya, di sini bisa diubah. Titelnya seperti apa tulisannya. Gambarnya. Untuk colornya juga bisa. Nah, di sini juga untuk green line-nya. Nah, untuk general, kita bisa melakukan pada properties-nya. Misal seperti size-nya, position-nya. Nah, untuk titelnya di sini bisa dirubah. Misal kapasitas listrik. Kita buat kapasitas listrik. Berdasarkan tahun. Nah, di sini bisa diubah fontnya itu, misal seperti Arial Black atau yang lainnya. Di sini juga ukurannya. Nah, untuk teksnya bisa dirubah juga, bisa seperti ini. Backgroundnya bisa tidak ada. Nah, ini bisa untuk efeknya, background untuk grafiknya di sini. Ini kan warna putih, bisa kita tiadakan seperti ini. Nah, ini gambar belakangnya tidak terlihat lagi. Nah, ini untuk pengaturan lainnya. Ini ada formatnya dan format lainnya. Nah, ini untuk pengaturan warnanya juga bisa. Atau cara cepatnya itu kita cari di sini. Contohnya adalah color. Nah, di sini bisa ngatur semua colornya. Sini bisa rubah warna colornya itu. Sini. Nah, ini bisa diterapkan untuk semua grafik. Sini color untuk axis-nya mungkin bisa kita rubah juga. Untuk x-axis-nya juga bisa diubah. Nah, ini sesuai kreativitas masing-masing. Nah, misalkan seperti ini. Nah, untuk titel bisa kita letakkan di tengah bagian general tadi. Ini. Nah, ini kita atur saja. Nah, lakukan untuk semua grafik. Nah, sebelum melakukan filter, terlebih dahulu kita akan melakukan menautkan atau menghubungkan antara satu sama lain dari data ini supaya mudah untuk dilakukan filter nantinya. Klik saja bagian sini. Di sini adalah visual kita yang tadi, ini data, ini adalah model view-nya. Nah, untuk menghubungkannya itu, kita pilih saja, tadi saya melakukan penghubungan berdasarkan provinsi dan juga tahun. Pertama, kita lakukan pada provinsi dulu. Tarik saja ke sini. Ini dicentang, ini ada plot untuk saling bertautan antara keduanya, lalu save. Nah, lalu kita hubungkan lagi berdasarkan tahun. Nah, di sini karena saya tidak
melakukan berdasarkan tahun, maka di sini tidak aktif relationship-nya. Karena jika dilakukan, maka akan muncul seperti ini, atau terlalu ambigu atau terlalu banyak hubungannya. Save saja. Nah, ini berlaku untuk semua data, dilakukan lagi untuk semua data. Nah, ini sudah terhubung semua. Kita kembali lagi ke bagian dashboard kita. Nah, pada dashboard ini, kita akan melakukan filter. Sama seperti ini. Tekan size. Nah, pada slicer, kita akan menentukan berdasarkan provinsi, bawa provinsi ke sini. Nah, untuk slicer kita juga bisa mengaturnya pada formatnya. Misal slicer setting, saya akan memilih drop down. Nah, pada provinsi, misal saya tekan Banten, maka semua grafik akan tertukar berdasarkan Banten. Nah, selain difilter berdasarkan provinsi, kita juga bisa filter itu berdasarkan tahunnya. Namun, tahun tadi kan tidak kita tautkan antara satu sama lain. Jadi, terdapat nanti untuk tahun yang belum ditunjukkan, yaitu untuk kapasitas dan juga persentase. Copy saja. Nah, untuk value di sini ditukar menjadi tahun. Tahun untuk persentase kapasitas. Copy lagi. Tahun untuk persentase. Nah, sini sudah terlihat filternya. Nah, selanjutnya kita akan pembuatan measure-nya atau nilai-nilai yang ada di sini. Nah, selanjutnya adalah pembuatan dari measure-nya, di mana kita menggunakan visualnya itu adalah tabel. Tekan 2 kali. Nah, untuk kolomnya, kita isi dengan nilainya. Dikecilkan saja. Nah, di sini terlihat sum. Sum itu adalah jumlahnya. Sedangkan yang saya pengen itu adalah persentasenya. Diubah saja di sini. Lalu average. Nah, sudah terubah. Nah, ini dilakukan untuk ke-44 datanya. Di Ctrl C saja. Nah, untuk yang kedua, itu masukin data yang persentase rumah tangga. Hapus, masukin persentasenya. Nah, ini juga masukin average-nya. Nah, sudah terubah jadi average. Lakukan untuk semuanya. Ini masukin data persentase yang kedua. Ubah juga menjadi average. Ini juga. Ini dihapus, ubah menjadi tenaga listrik yang dibangkitkan. Ini ubah menjadi average juga. Nah, untuk ini kita bisa melakukan pengubahan visualnya. Di sini bisa dilakukan seperti grafiknya tadi, mau seperti apa. Ini dashboard mentahnya yang belum kita rapikan. Nah, di sini adalah untuk judulnya. Untuk judul, kita bisa lakukan pada text box, pilih aja text box pada atas. Nah, misalnya kita buat persebaran listrik di Indonesia. Nah, ini di blok saja, lalu diatur di mana besarnya. Nah, ini diokekan saja. Saya dihapus. Ini kita hapus saja. Nah, ini adalah bentukan dari dashboard mentahnya yang belum dilakukan pengeditan. Nah, selanjutnya kita akan merapikannya dulu, lalu kita akan melakukan navigasi dan juga filter atau clear filternya nanti. Sebelum pembuatan itu, kita harus membuat dashboard satu lagi. Karena di sini saya menggunakan satu dashboard, maka kita duplikat saja. Ini tekan bawah, klik kanan, pilih duplikat. Kita akan namakan ini profilnya. Persebaran profil atau profil saja. Nah, di sini persebarannya.
Nah, misalnya di sini sudah terdapat dua dashboard. Setelah itu, kita pilih Insert, pilih bagian Shape, pilih mana yang mau kita gunakan. Misal saya pilih yang ini. Ini diperkecil saja, langsung dibawa ke sini saja. Nah, bagian sini kita ubah bagian shape-nya. Di bagian Excel kita aktifkan. Nah, di sini tipenya itu kita pilih yang Pack Navigation. Nah, destination-nya kemana? Kita pilih ke persebaran. Sudah, ini sudah dilakukan. Kita bisa melakukan pengeditannya, dimana stylenya, misalnya warnanya mau diubah seperti apa. Saya mau ubah warnanya seperti ini. Untuk bordernya disesuaikan saja. Misal di sini next saja. Ini ubah fontnya berwarna hitam atau sesuaikan. Nah, setelah itu tinggal dirapikan saja. Nah, di sini sudah terbuat untuk navigation-nya. Untuk supaya dia berfungsi itu, kita tekan Ctrl, lalu klik navigation-nya atau kotaknya. Nah, sudah bertukar. Selanjutnya kita pembuatan clear filter. Sama juga seperti tadi, kita copy aja ini. Tapi bagian action-nya kita rubah, bukan back navigation, tapi clear slicer. Nah, bagian style-nya diubah juga, mungkin bagian teksnya kita ubah clear. Nah, sudah. Nah, ini penampakan akhir dari dashboard-nya. Nah, supaya kita membuktikan apakah dia berfungsi clear ini atau tidak, bisa kita ini pilih lagi Banten, tahun 2019, tahun 2019. Nah, kita klik Ctrl lagi, habis itu klik Shape-nya. Sudah. Nah, ini bisa diterapkan juga pada dashboard yang kedua. Nah, selain itu, kita juga bisa menerapkannya pada data-data yang lain, seperti yang sudah saya lakukan pada praktikum sebelumnya, itu menggunakan data chart. Nah, pada data chart ini, seperti ini, plot-plot yang saya gunakan, ini juga, sesuai kreativitas masing-masing, mau dibuat grafik seperti apa. Nah, ini hasil akhir dari dashboard kita. Nah, untuk nge-save-nya, pilih saja file. Karena saya sudah save-nya sebelumnya, mungkin kita bisa pilih save, atau pilih save as juga bisa. Save as, pilih browse. Kita mau nyimpan misalkan di sini. Kita tambahkan di sini UAS BIDA 2020. Save saja. Sudah. Baiklah, sekian penyampaian UAS Lab Business Intelligence dan Data Analytics saya. Jika ada kesalahan dan juga salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.